Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah, bersyukur wa salatu ala besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah Tuhan berbahagia, pada pertemuan beberapa minggu yang lalu kita akan kembali melanjutkan dari tema yang minggu lalu berupa tentang rekonstruksi amal soleh personal. Pertama yaitu amal soleh personal yang perlu kita tingkatkan itu pertama adalah sebagaimana minggu dijelaskan, pertama itu ada nama dengan sholat, dan yang kedua adalah dengan puasa. Nah, yang sekarang berikutnya ada yang ketiga, bagaimana kita untuk meningkatkan amal soleh pribadi kita, amal soleh individu dalam rangka menguatkan kehidupan kita di atas dunia ini. Bagaimana kuatnya? Kuatnya adalah dengan amal soleh itu maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, pahala inilah yang akan diganjarkan kepada kita oleh Allah pada hari akhirat nanti. Maka sejatinya kehidupan kita di atas dunia ini hanya yang penting itu bagaimana kita mencari amal pahala sebanyak-banyaknya. Maka salah satu jalan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya itu adalah kita harus membangun amal soleh diri kita masing-masing. Maka pada kesempatan ini ada 3 hal amal soleh personal lagi yang akan perlu kita sampaikan. Yang ketiga adalah amal soleh itu berupa disebut dengan zikir. Zikir itu adalah bagian dari amal soleh personal yang memiliki nilai juga besar di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat besar untuk keperluan kita di atas dunia ini. Wala dzikrullah akbar. Maka ingatlah Allah yang maha besar itu. Tatkala kita mengingat Allah yang maha besar, maka sesaat itu pula rasa kesombongan kita hilang. Kalau kita ingat Allah itu maha besar, maka kecongkakan kita juga akan mati. Kalau kita sadar bahwa Allah itu besar, maka semua kesewenang-wenangan, kesoangkuhan kita akan habis olehnya. Maka dengan berzikir itulah akan menambah semangat kita untuk terus memperbanyak amal soleh yang lain. Amal soleh sosial, amal soleh kelompok, amal soleh yang ada di sekitar kita. Apapun kebaikan itu yang kita perbuat. Kenapa kita mau berbuat baik itu? Karena kita yakin berkat kita selalu ingat sama Allah, maka semua sendi-sendi kehidupan kita, aktivitas kita adalah beribadah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap dengan pahala yang banyak itu Allah ridho dengan kita. Dan kita beramal soleh itu bukan karena manusia, bukan untuk dapat pujian, tapi benar-benar untuk mendapatkan apa yang kita sebut adalah dalam rangka mendekatkan diri, kemudian tentu Allah mengganjarnya dengan pahala. Kenapa kita mesti berzikir? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu apa-apa yang akan engkau perbuat. Kenapa? Karena Allah tahu apa-apa yang akan kita perbuat, maka kita wajib untuk berzikir mengingat Allah. Banyak orang yang barangkali ada rasa di hatinya, mungkin bisa jadi dengki, mungkin bisa jadi benci, bisa jadi dendam dan seterusnya, segala kemungkarotan ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia tidak banyak berzikir, karena dia kurang berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan kita berzikir kepada Allah, kemudian hati kita ini tenang, akan dibersihkan hati kita. Kenapa? Karena orang dia ingat Allah, maka dia kalau dia ada dendam, maka dengan sesaat dengan dia senang sering-sering mengingat Allah, sering berzikir kepada Allah,
maka rasa dendam itu terkikis di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Apapun dia disakiti oleh seseorang, maka dia tidak dendam. Apapun kelebihan orang daripada dia, dia tidak dengki, dia tidak benci. Dan malah justru orang yang berzikir pada Allah, maka ketika dia melihat sesuatu itu rasa syukurnya tinggi. Orang yang rasa syukur tinggi itu sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab, undur ila, lihatlah kepada sesuatu orang-orang di bawah, wala tanduru ila fawqakum, jangan lihat seseorang di atas kamu. Dalam bidang apa? Dalam persoalan kehidupan dunia. Unduru ila ma huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan engkau melihat sesuatu itu, wah, kita maksud lihat yang di bawah dalam rangka apa? Supaya kita tidak sombong. Ada orang lebih kaya, kita pengen juga kaya, sementara jalan untuk menuju ke kaya itu kita belum kelihatan, akhirnya melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Ini ujung-ujungnya. Tapi dengan kita berzikir pada Allah sebagai amal pahala personal kita, maka kita jauh, maka kita dihindari diri kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. La ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal. Afdalu dzikri fa'lam la ilaha illallah. Seberapa kali dalam sehari kita mengucapkan la ilaha illallah? Jangan-jangan hanya saat kita sholat, ataupun ketika kita terkejut pun kita lupa mengucapkan kalimat-kalimat yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapan astaghfirullah. Melihat sesuatu yang bagus, yang luar biasa, karena itu ciptaan Allah, jarang kita ucapkan masya Allah. Ketika kita lihat sesuatu kemungkaran yang mestinya harus baik tapi dilakukan yang jelek, kita ucapkan kalimat subhanallah, mohon ampun. Kita ucap Allah Maha Suci. Tapi kenapa kita ucap subhanallah melihat sesuatu yang jelek itu? Karena orang menggunakan sesuatu yang seharusnya baik tapi diperlakukan dengan jelek, maka kita ucapkan kalimat subhanallah. Tapi kalau kita melihat sesuatu ciptaan Allah yang bagus, yang indah, jangan ucapkan subhanallah, tapi ucapkan apa? Masya Allah. Allah yang menciptakan itu. Maka kalimat-kalimat yang pendek itu adalah bagian zikir dalam rangka mengingatkan diri kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tentu untuk terus membersihkan hati kita ini supaya betul-betul kita mendapatkan jiwa yang bersih dan Allah kasih kita jiwa yang tenang. Maka kalau kita menjadi jiwa yang tenang dengan zikir itu, Allah akan mempersilahkan kita, ya ayat nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa? Orang-orang yang berjiwa tenang itu karena dia banyak sering berzikir, maka diperintahkan oleh Allah dengan kata-kata yang indah sekali. Masuklah menjadi hambaku, kata Allah. Masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Bagi siapa? Orang-orang yang jiwanya tenang. Kenapa bisa mendapat jiwa tenang? Karena senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah supaya kita mendapatkan pahala yang lebih banyak, maka amal soleh personal yang perlu sering kita lakukan adalah infak. Berinfak. Bu, jamaah Allah berbalik. Berinfak itu adalah memberikan nafkah kepada siapapun orangnya. Berinfak. Kalau kita mau sedekah, boleh sedekah. Tapi lebih baik sedekah itu diberikan kepada orang-orang yang kita kenal. Tanda kedekatan kita bersedekah. Tapi kepada kita, setiap kita memberikan sesuatu apa yang kita miliki, itu namanya infak. Memberikan nafkah untuk siapa saja orang beriman. Dalam rangka apa kita diperintahkan Allah untuk berinfak itu? Khudz min amwalihim sedekah. Diperintahkan kita oleh Allah untuk mengambil sedekah itu.
Tutahhirkum tuzakkihim. Untuk apa? Untuk membersihkan dan mensucikan. Kalau bahasa kita salamoko bahwa di dalam rasa kiawa ada rasa kiuran. Tapi dalam rangka apa? Untuk membersihkannya. Sehingga kita rasa bersimpati dan empati kita sebagai manusia sosial juga ada. Dengan sering-sering kita berinfak, memberikan orang lain nafkah, maka sesungguhnya itu adalah bagian amal soleh pribadi-pribadi yang memiliki nilai yang besar. Dan yang terakhir adalah untuk kita meningkatkan amal soleh pribadi-pribadi kita itu, jangan pernah lupa untuk terus membangun silaturahim. Man sarra ayyubsata fi rizqihi wa yunsa fi athari falyasil rahim. Barang siapa yang ingin dimudahkan urusannya, diperbanyak rezekinya, falyasil rahim, maka bangun silaturahim. Kalau dalam bahasa bisnis namanya bangun networking, bangun jaringan. Bangun silaturahim itu kan penuh kasih sayang. Maka ketika kita membangun kasih sayang, insya Allah kita juga akan disayangi orang dan kita juga menyayangi orang. Sampai-sampai pentingnya silaturahim ini, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahm. Tidak masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Oleh sebab itu, inilah yang mesti kita perbuat semaksimal mungkin agar amal pahala personal kita terus membuahkan pahala-pahala yang banyak. Dengan pahala-pahala yang banyak itu Allah ringankan kita dan Allah ridhokan kita untuk surganya, surga Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.